Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di saya Dayan Terlahir kelas 3 SD di Dayan Educare. Hari ini saya akan membaca buku dengan ayah yang berjudul Laba-laba Pelindung Buah. Yuk kita baca. Yuk, baca yuk. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau mendapat banyak perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Allah lalu memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk menemani hijrahnya. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui. Pasukan kafir Quraisy pun mencari-cari keberadaan Rasulullah hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gunung. Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat di dalam gua. Ternyata kaum kafir Quraisy pun berhasil sampai di dekat gua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk bersarang di mulut gua Sur. Allah juga memerintahkan burung merpati untuk bersarang di dan bertelur di depan gua itu. Kaum kafir Quraisy melihat kondisi gua dipenuhi sarang burung merpati dan laba-laba. Salah satu dari mereka ingin masuk ke dalam gua untuk melihat lebih dalam. Namun pimpinan mereka, Umayyah bin Khalaf, menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentunya sarang laba-laba itu telah hancur." Akhirnya kaum kafir Quraisy memilih mundur dari gua Tur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejahatan mereka. Pesan hikmah: saat mengalami kesulitan, berdoalah dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Nabi Muhammad memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Hewan laba-laba disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba mampu mengeluarkan jaring-jaring dari tubuhnya. Jaring itu biasanya digunakan untuk membuat sarang atau menjebak mangsanya. Jaring laba-laba sangat kuat jika dibandingkan dengan kawat besi. Jaring laba-laba dengan ketebalan yang sama memiliki kekuatan 5 kali lipat. Laba-laba dapat melompat sejauh 40 kali dari panjang tubuhnya. Sebenarnya laba-laba tidak memiliki kaki yang kuat. Hanya saja laba-laba mengerutkan otot hingga cairan tenaganya terpompa ke kaki belakang sehingga ia terpental sangat jauh. Oke, udah selesai. Jadi hikmah dari laba-laba pelindung gua ini ada di pesan hikmahnya nih, ada di halaman 10 ya. Jadi saat mengalami kesulitan, berdoalah dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam keadaan terpuruk, berdoa, jangan lupa ya ayah, berdoa
kalau ada ujian dan sebagainya kita berdoa dengan sabar dan sholat. Jadi jangan lupa sholatnya ya. Jadi kalau misalkan udah waktu sholat, jangan lupa untuk sholat. Itu pesan hikmahnya ya. Ya. Ya sudah. Terima kasih. Silakan ke teman-teman ditutup dulu. Dadah. Terima kasih Terima teman. kasih teman-teman. Baru Baru saya membaca dengan ayah. laba-laba Laba-laba pelindung gua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.